Happy Passover. Saudara, saya percaya sukacita yang terbesar bagi kita orang-orang percaya itu adalah seharusnya saudara dan saya sudah ditebus. Amin. Dan penebusan itu memberikan satu dampak yang luar biasa. Dan dampaknya itu, saudara, bukan hanya di dunia ini, bukan hanya selama kita hidup di dunia ini, sudah terasa dampaknya. Tapi di masa-masa yang akan datang, itu juga masih berkelanjutan, luar biasa. Dampaknya itu sampai kekal. Amin. Patut kita mengucap syukur, patut kita memuji Dia, patut kita memuliakan Dia. Saudara, di hari Raya Paskah ini, semua kita bersyukur ya, seminggu kita sudah merayakan rally doa dan puasa mulai Senin, karena memang kitab suci mengajarkan demikian, 7 hari kita harus merayakan Paskah ini. Nah, kita sudah lakukan itu, saudara, mulai Senin sampai hari ini. Saya percaya setiap kita yang sudah bisa menangkap sesuatu, bukan hanya kita itu menangkapnya, tapi rindukan, saudara, kita mengalami. Amin. Mengalami di dalam kehidupan kita. Yaitu mengalami apa? Kebebasan di masa kini dan masa yang akan datang. Saudara, jadi kita itu betul-betul luar biasa ya. Tuhan berikan tema kepada kita selama Paskah ini, set us free. Lepaskan kami, bebaskan kami. Tadi lagunya itu, saudara. Kebebasan yang Tuhan berikan itu bukan hanya berlaku sekarang, masa kini, tapi sampai di masa yang akan datang. Luar biasa loh ini, saudara. Saudara, nah sekarang kebebasan yang bagaimana dan dari mana kita dapat? Hati-hati, kita harus betul-betul bisa menangkap yang benar. Tadi lagu itu sudah Alkitabiah betul ya. Set us free, bebaskan kami, lepaskan kami. Tidak ada penghukuman bagi mereka, bagi kita semua yang ada di dalam Tuhan Yesus. Itu ada di dalam Roma 8 ayat 1, yaitu mereka yang tidak hidup menuruti kedagingan, tetapi yang menuruti roh. Alkitab terjemahan LAI dihapus itu. Saudara harus hati-hati, saudara. Saya tidak nyalakan yang hanya cuman pakai satu versi, satu Alkitab. Tidak menyalakan, saudara tidak salah. Tapi kalau tahu yang benar, kenapa tidak pakai yang benar gitu? Alkitab terjemahan LAI dihapus bagi mereka yang tidak hidup menuruti kedagingan, tapi yang menuruti roh. Memang ada kebebasan, ada kemerdekaan, tidak ada penghukuman di dalam Tuhan Yesus. Tapi bagi mereka yang hidupnya itu menuruti keinginan roh, bukan yang menuruti keinginan daging. Saudara, karena itu jangan kita termasuk orang yang GR, wah saya sudah percaya Tuhan, saya setiap minggu ke gereja saya ini, tapi hidupnya masih di dalam kedagingan. Tidak ngalami loh, itu bukan bagian dari Roma 8 ayat 1. Tidak ada penghukuman di dalam Tuhan Yesus bagi mereka yang hidupnya menuruti keinginan roh, yang tidak menuruti keinginan daging. Ya, itu lengkapnya, saudara. Nah, sekarang kita lihat kebebasan yang dari mana, bagaimana kebebasan. Makanya tema kita itu ini, set us free. Saya yakin, saudara, semua kita yang sudah bisa menangkap sesuatu, jangan berhenti sampai di sini, kita harus mengalami. Bebas, merdeka.
Selama seminggu kita belajar banyak bebas yang bagaimana. Bukan bebas yang wah terus sembarangan. Bebasnya harus sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus itu roh penolong yang akan memimpin saudara dan saya ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Yohanes 7 ayat 7. Jelas ya? Jelas Kak. Kalau ada yang belum jelas, nanti setelah ibadah tinggal sebentar kita diskusi. Nah, sekarang kita lihat kebebasan yang kita peroleh itu melalui kuasa yang membangkitkan Tuhan Yesus. Ada yang tanya gini, ini kritis cukup kritis. Sekarang ini kan hari raya Paskah. Seharusnya kan kita itu merayakan itu tentang Tuhan Yesus disalib, kubur yang kosong, dan ya memang itu masuk di dalamnya, saudara. Kenapa kok kita itu fokusnya tentang Roh Kudus terus? Ini kritis ini. Kan itu nanti hari raya Pentakosta, biasanya begitu. Tapi kadang Tuhan itu memimpin, saudara, apa yang dari Tuhan itu ya, secara keseluruhan tidak bertentangan satu dengan yang lain. Semua saling melengkapi, saling menunjang. Kalau kita perhatikan, ya menjawab dari pertanyaan tadi, makanya akhirnya Tuhan tunjukkan ayat ini, saudara, ayat-ayat yang kita akan bahas. Melalui kuasa yang sudah membangkitkan Tuhan Yesus, saudara dan saya memperoleh kemerdekaan. Dan herannya dan luar biasanya dan dahsyatnya itu kuasa yang sama, kuasa yang sudah membangkitkan Tuhan Yesus ini, itu juga yang akan membangkitkan saudara dan saya. Ini luar biasa, saudara. Bukan hanya di hidup kita di dunia ini, tetapi sampai di masa yang akan datang. Wow, luar biasa. Luar biasa ini. Nanti ditulis lagi ya lagunya ya. Saya waktu melihat ini, Tuhan itu memang luar biasa. Kita akan baca beberapa ayat. Kuasa yang membangkitkan saudara dari kubur yang kosong. Saudara kan ngelihat ini apa, terus Tuhan Yesus itu bangkit sendiri, mau-maunya sendiri gitu. Ada kuasa. Itulah roh Tuhan Yahweh. Ada kuasa yang membangkitkan. Kita bisa tahu dari Efesus pasal yang pertama ayat 18 sampai 21. Saya sudah kutip sih sebetulnya, hanya supaya kita cepat saja. Ini ayatnya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Siapa mereka? Itu kita semua, saudara. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Kenapa saya suka mengutip-ngutip gini, saudara? Ini ada penekanan-penekanan di sini ya. Yang hurufnya dibesarkan itu ada penekanan sendiri, yang dikasih warna beda itu ada penekanan sendiri, supaya pada saat saudara kita membaca, kita itu masuk gitu. Penekanan-penekanan itu masuk di situ.
Ya, itu maksudnya. Tapi kalau saudara buka di dalam Alkitab, ya sama persis ini, saya ngutip kok. Jangan terus bilang, kok Alkitabnya enggak dibaca? Ya ini dari Alkitab ini. Ya saudara, kenapa saya berikan di sini? Betapa kayanya kemuliaan, betapa hebat kuasanya bagi orang-orang kudus, bagi kita yang percaya. Supaya kita itu celik gitu loh. Mata hati kita itu terang, supaya kita itu celik, supaya kita sadar betapa kayanya kemuliaan bagi orang-orang kudus, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Amin. Kita yang percaya, kalau kita percaya, kita akan mengalami kuasa itu, saudara. Betapa hebat kuasanya. Kuasa apa? Yaitu kuasa dari Bapa Yahweh yang sudah membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Kuasa yang sudah membangkitkan Tuhan Yesus, bahkan yang sudah mendudukkan Tuhan Yesus di sebelah kanan Bapa. Jadi penekanannya kita lihat kuasa. Kuasa yang sudah membangkitkan, kuasa yang sudah mendudukkan Tuhan Yesus di surga. Udah masuk ya? Kuasa itu tadi. Nah kuasa yang sama itu, saudara, itu kuasanya itu jauh lebih tinggi dari segala yang ada di dunia ini. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudara, ini kita endapkan dulu. Saya rindu dan saya betul-betul punya kerinduan yang besar supaya setiap saudara dan kami semua hamba-hambanya di tempat ini sungguh-sungguh bisa menangkap kebenaran firman Tuhan itu supaya kemerdekaan itu kita terima sepenuhnya, saudara. Nanggung kalau jadi Kristen masih terikat dengan ini itu, nanggung saya katakan, lebih baik enggak jadi Kristen. Nanggung sekali lagi, saudara. Kalau kita cuma jadi Kristen tapi enggak ngalami makna kekristenan itu sendiri, apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dikerjakan dan apa yang diingini oleh Bapa di surga untuk dialami oleh setiap orang percaya. Nanggung saya katakan. Ini saya kutip juga dari terjemahan ILT, ya kurang lebih. Dengan mata pikiranmu telah diterangi, maka kamu tahu pengharapan apa yang ada dari panggilannya. Dan betapa kaya kemuliaan warisannya. Nah ini disebut warisannya. Tadi saya bagian ILT menuliskan warisannya bagi orang-orang kudus. Dan apa yang melampaui kebesaran kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan daya kerja, kuasa kekuatannya yang sudah dia kerjakan di dalam Hamasya dengan membangkitkannya dari antara yang mati dan mendudukkan di sebelah kanan dia di alam semesta. Jauh melebihi setiap penguasa dan otoritas dan kuasa dan pemegang kekuasaan dan setiap nama yang disebut. Bukan saja pada masa kini, tetapi juga pada masa yang akan datang. Luar biasa. Bukan hanya di masa sekarang yang dimana saudara dan saya hidup, kemerdekaan itu kita terima. Tapi dampaknya sampai pada kekekalan nanti. Luar biasa ya. Jadi betapa kayanya kemuliaan warisan bagi orang-orang kudus dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Warisan, saudara, saya lebih suka memakai kata warisan. Begitu saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus,
Saudara dan saya itu diangkat menjadi anak-anak Bapa. Diangkat. Diangkat menjadi anak-anak Bapa. Kalau namanya anak kandung, anak angkat, kalau anak angkat ada surat resmi secara legal itu sudah legal juga sebagai anak. Kalau orang tuanya meninggal, pasti akan mendapat warisan. Betapa kayanya kemuliaan warisan bagi orang-orang kudus dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Melalui kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanan Bapa di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Nama apapun yang bisa disebut di dunia ini jauh lebih tinggi. Bukan hanya di dunia ini, ILT menuliskan masa kini saja, melainkan juga di dunia atau di masa yang akan datang. Ini ayat firman Tuhan yang saya kutip. Kebebasan yang saudara dan saya bisa terima melalui kuasa yang sudah, artinya sudah itu bentuk lampau, yang sudah membangkitkan Tuhan Yesus. Nah, kuasa yang sudah membangkitkan Tuhan Yesus itu, bagi saudara dan saya yang percaya, kita juga akan bisa mengalami, saudara. Bukan hanya di dunia ini. Itu dari Efesus pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan-jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa-penguasa di angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saudara, kalau kita membaca ayat-ayat ini ya, kami dahulu, ini surat ditulis oleh seorang rasul yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan sehingga mengalami kemerdekaan. Rasul Paulus, beliau menulis seperti ini. Ya, semua kita dulu itu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa kita. Kita hidup di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita itu. Semua kita lah, termasuk saya. Kita hidup, menghidupi dengan jalan mengikuti jalan dunia ini. Saudara, Yohanes menuliskan bahwa dunia ini sedang menuju kepada kehancuran. Itu jalan dunia. Sampai hari ini, jalan-jalan dunia ini menuju kepada kehancuran. Sampai saat ini. Nah, dulu saudara dan saya, dulu kita itu hidup di dalam pelanggaran dan dosa-dosa kita dengan mengikuti jalan dunia, berarti menuju kehancuran. Mentaati penguasa kerajaan angkasa, ini spiritnya. Roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Roh yang sama yang bekerja di dalam orang-orang durhaka itu, dulu juga bekerja di dalam kita. Waktu kita mengikuti jalan dunia. Jadi sebenarnya kita dulu hidup di antara mereka ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Itu semua kita dulu. Jadi dahulu kita itu mati. Disebut mati itu putus hubungan dengan Tuhan, tidak punya hubungan dengan Tuhan. Bukan mati secara lahiriah. Waktu Adam dan Hawa mendapat perintah dari Tuhan
jangan makan buah pengetahuan baik dan buruk itu. Nanti kamu mati. Nah, Hawa dengan segala tipu daya setan menerima tawaran itu, makan dan membagi kepada suaminya, si Adam. Mereka mati enggak? Enggak mati, tapi mereka putus hubungan dengan Tuhan. Jadi yang dimaksud dahulu kamu mati, itu artinya dahulu kamu itu enggak punya hubungan dengan Tuhan. Di mata Tuhan, kita itu mati. Artinya mati itu hidup di dalam kesalahan dan pelanggaran, yaitu menuruti hawa nafsu daging dengan mengikuti jalan dunia ini. Karena kita mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ini keadaan kita dulu, saudara. Nah, kita lanjutkan di dalam Efesus tadi, ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Tetapi Elohim yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Tadi roh yang sudah membangkitkan, kuasa yang sudah membangkitkan Tuhan Yesus, yang sudah menghidupkan Tuhan Yesus dan mendudukkan Tuhan Yesus di sebelah kanan Bapa. Kuasa yang sama itu akan menghidupkan kita semua. Yang dulu mati bagi pelanggaran-pelanggaran dosa. Tetapi sekarang kuasa yang sama itu ya telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan, dan di dalam Yeshua HaMashiach, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Yeshua HaMashiach. Jadi saudara, kuasa yang tadi sudah menghidupkan Tuhan Yesus dan mendudukkan Tuhan Yesus di sebelah kanan Bapa itu, kuasa yang sama itu akan menghidupkan kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya menghidupkan, dulu kan kita mati bagi pelanggaran-pelanggaran dan dosa kita. Tetapi sekarang kita hidup, sekarang kita hidup karena kasih karunia-Nya yang menghidupkan kita dari keterikatan hawa nafsu kedagingan kita dan membebaskan kita karena kuasa yang sudah membangkitkan Tuhan Yesus. Bukan hanya masa kini, tapi masa akan datang itu juga jaminannya. Ini kaitannya, kuasa itu digambarkan dari atau manifestasi daripada Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun, apabila Roh Kudus menguasai, Roh Kudus mengambil alih hidupmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kuasa yang sudah membangkitkan Tuhan Yesus dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Bapa, kuasa yang sama itu akan menghidupkan saudara dan saya dan mendudukkan saudara dan saya bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Luar biasa ya saudara. Kenapa kita orang-orang percaya itu sebetulnya betul-betul nggak ngerti. Kalau saudara nggak bisa mensyukuri, ya oke lah, sebelum kita bisa ngelihat sesuatu, sebelum mata hati kita diterangi, ya mata rohani kita celik, ya oke lah, masih dimaklumi. Tapi mereka yang katanya sudah celik, mata rohaninya sudah diterangi, tapi masih terikat hidup di dalam hawa nafsu dan segala keinginannya. Ini orang yang kebangetan, saudara.
Oke, hari ini kita merayakan dalam rangkaian Hari Raya Paskah ini, seminggu kita merayakan Set Us Free. Mulai hari ini, kita yang sebelum minggu-minggu ini hidupnya menurut jalan-jalan dunia, hidupnya di dalam keterikatan hawa nafsu dengan segala keinginannya. Ada berita, kuasa yang sudah membangkitkan Tuhan Yesus dan mendudukkan dia di sebelah kanan Bapa. Kuasa yang sama itu akan menghidupkan kita, akan memerdekakan kita. Kuasa yang sama. Apa kita masih ragu-ragu? Kuburnya sudah kosong loh. Tuhan Yesus sudah bangkit loh. Berarti itu sudah terjadi. Masih belum percaya? Sudah terjadi loh, kuburnya kosong. 2000 tahun yang lalu. Berarti kuasa yang sudah membangkitkan Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata sebagai kebenaran. Kuasa yang sama itu juga akan menghidupkan saudara dan saya yang percaya. Makanya betapa hebat kuasanya bagi mereka yang percaya. Betapa besar kemuliaannya bagi orang-orang kudusnya. Luar biasa, saudara. Nah ini loh, ini berita Paskah. Kaitannya dengan kuasa Roh Kudus. Sebab hanya Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya untuk bisa bertolak belakang dengan jalan dunia. Menuruti keinginan roh, bukan keinginan daging. Hanya Roh Kudus yang sanggup memampukan saudara dan saya. Karena itu betapa pentingnya setiap kita dipenuhi oleh Roh Kudus setiap saat. Setiap saat. Nah kita sekarang ngelihat saudara. Dikatakan tadi kan masa kini dan masa yang akan datang. Karya salib, karya Tuhan Yesus di atas kayu salib ini bukan cuma mengerjakan atau membebaskan, memberikan kelepasan kepada kita selama kita hidup di dunia ini. Tapi sampai masa yang akan datang, sampai pada kekekalan. Ini memang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Yang mengerjakan itu Tuhan Yesus. Dampaknya kepada kita semua yang percaya. Saudara dan saya ini mengalami dampaknya, saudara. Apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, 3 hari bangkit, dari wafat sampai bangkit, itu ada kuasa yang bekerja di dalam periode itu, saudara. Nah kuasa yang sama itulah, yaitu kuasa kebangkitan itu, yang akan bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Kuasa ini. Di masa kini dan di masa yang akan datang. Di masa kini membebaskan kita untuk tidak lagi berjalan di dalam jalan-jalan dunia ini. Saudara, kalau diuraikan jalan-jalan dunia ini ya sepanjang kita ibadah, sepanjang kita belajar firman Tuhan, kita itu selalu membicarakan yang inilah. Bukan masalah tidak boleh ini, tidak boleh itu. Bukan masalah ini akan membebani sehingga kita menjadi berat di dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Enggak. Makanya kita perlu Roh Kudus supaya kita tidak merasa berat, saudara. Dengan kekuatan kita sendiri, siapa bisa? Enggak mungkin lah. Ini juga bukan dikerjakan oleh manusia. Ini sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kita hanya mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Di mana Roh Kudus bekerja memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Masa kini
yang memberikan kita kebebasan dari segala macam bentuk hawa nafsu kedagingan dan membawa kita untuk tidak mengikuti jalan dunia ini lagi. Ada kemerdekaan, saudara, ada kebebasan. Makanya hidup kita di dalam Tuhan Yesus seharusnya enggak ada beban yang menindih. Kalau ada beban yang menindih, Tuhan Yesus menawarkan, marilah kepadaku, marilah datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang ini berat, enggak berat, ringan. Bebannya pun enak. Nah, saya enggak bicara kebebasan ini sepanjang kita ibadah ya, kita selalu bicara gimana sih masa kini seharusnya kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebagai orang yang merdeka, sebagai orang yang sudah dibebaskan. Mulai dari pikiran kita harus merdeka. Jangan seperti orang Mesir sudah dibawa keluar dari Mesir. Mesir ini gambaran dunia. Keluar dari dunia, tapi begitu menghadapi laut di depan, belakang tentara Firaun, sekelilingnya padang gurun, mau lari kemana? Saudara, kalau kita sudah diperhadapkan seperti itu, mau lari kemana? Akhirnya apa? Pikirannya kembali ke Mesir. Saudara dan saya, pada saat kita menghadapi tantangan, jangan sekali-kali kembali pikiran ini memikirkan enak dulu ya. Dulu masih bebas, boleh ini, boleh itu. Sekarang setelah ikut Tuhan, kok malah enggak boleh ini, enggak boleh itu. Itu pikiran kita masih terikat dengan pikiran dunia. Itu yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Saudara, makanya berat. Karena pikiran kita masih terikat. Coba bebaskan. Karena kuasa yang membebaskan itu sudah dibuktikan kuburnya Tuhan Yesus kosong. Berarti sudah dibuktikan yang membangkitkan Tuhan Yesus. Kuasa yang sama itu yang memberikan kemerdekaan kepada saudara dan saya. Bukan membebani kita loh saudara. Saya enggak terbebani, saya kira semua saudara-saudara yang bisa menangkap ini, ya enggak terbebani kita. Mengikuti kebenaran firman Tuhan, tidak menuruti keinginan daging. Ini yang sesuai. Mempunyai perilaku yang terpuji. Ada banyak firman Tuhan. Ya, ini sepanjang tahun, sepanjang kita ibadah, kita itu selalu belajar ini, saudara. Untuk mencocokkan hidup kita itu dengan firman Tuhan. Jangan firman Tuhan yang harus mencocokkan dengan kita. Standar kita itu sudah terlalu rendah. Standar dunia itu sudah terlalu rendah. Standar gereja sudah terlalu rendah. Kita harus back to the Bible, artinya standar yang Tuhan mau itu yang harusnya kita ikuti. Kita ini yang harus bergerak mengikuti. Jangan firman Tuhan yang harus mengikuti kita menurut mau kita. Itu nanti kita menggenapi seperti di Timotius katakan di akhir zaman itu ada banyak orang yang suka cuma mengenakkan telinga waktu dengar firman Tuhan. Yang enak-enak didengar itu loh yang dibagikan. Tidak, saudara. Kita ini yang harus mencocokkan diri kita atau hidup kita ini dengan firman Tuhan. Jangan firman Tuhan yang harus mencocokkan keinginan kita. Wong keinginan kita itu keinginan daging kok. Enggak nyambung. Hidup kita ini yang harus dicocokkan. Nah, selama kita beribadah, selama kita dibuka kelas-kelas, selama kita melakukan apapun juga di dunia ini, dalam ibadah-ibadah kita, kita itu mau belajar untuk mencocokkan diri kita ini terhadap standarnya Tuhan. Jadi masa kini seharusnya kita
sudah dimerdekakan, saudara. Jangan meragukan kuasanya. Kuasa yang sudah memerdekakan Tuhan Yesus itu juga memerdekakan saudara dan saya di dunia ini. Loh gimana Pak? Saya masih punya pikiran cabul. Gimana Pak? Masih keinginan-keinginan daging. Saya juga masih ada. Tapi pergumulan itu harus terus dikerjakan sehingga keinginan roh ini yang kita ikuti bukan keinginan daging. Sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, kuasa yang sama itu. Kita harus terus fokusnya ke Tuhan Yesus, melihat Tuhan Yesus. Saya sering kali ngomong, kalau daging kita atau tubuh kita ini dicubit masih terasa sakit, berarti masih punya keinginan. Kan saya orangnya enggak suka munafik, saudara. Biar hamba Tuhan, dicubit masih sakit ya punya dong keinginan. Mosok enggak punya keinginan, masih punya. Tapi ada pergumulan antara keinginan daging dan keinginan roh. Tergantung kita itu menuruti keinginan siapa. Kalau kita terus menuruti keinginan roh, maka roh kita akan dibawa di dalam pertumbuhan. Semakin dewasa, semakin dewasa, semakin dewasa. Kalau sudah bertumbuh, semakin mudah untuk mengalahkan keinginan daging. Anak kecil sama anak yang sudah remaja, sudah bisa dikasih tahu, bisa diberitahu enggak boleh ini ya, jangan ini. Mereka bisa ngerti, oh kalau ini enggak boleh, akibatnya ini. Kalau anak kecil, enggak ngerti, wah toraba saya coba saudara, ajak jalan ke gunung, lari-lari saudara biarkan, enggak kecebur jurang. Coba ajak ke pinggir sungai atau pinggir mana. Kalau orang besar, saya pernah waktu ke Niagara itu ya, Niagara itu pagarnya tinggi, rapat saudara. Lihat ke bawah itu, merinding semua loh. Coba anak kecil, ajak ke sana, biarkan aja, tapi enggak kepleset, ngecebur. Waktu itu musim dingin saudara, air terjunnya itu turun ya, begitu turun, sampai di tengah-tengah itu jadi es. Sampai runcing-runcing begitu bawahnya. Tapi dalam kita lihat gini ngeri. Enggak berani, pinggir begini enggak berani. Apalagi kaki dinaikkan gini separuh gini. Anak kecil enggak tahu bahayanya seperti itu. Secara rohani kalau kita semakin bertumbuh dewasa, kita akan semakin bisa menjaga diri dari semua keinginan daging. Kita bisa mengalahkan semua keinginan daging. Makanya belajar firman Tuhan untuk supaya kita bertumbuh. Supaya kita bisa terampil mengalahkan keinginan daging. Ini sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Nah, masa yang akan datang, jelas kita akan mendapat hidup yang kekal di surga. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sekarang udah di surga loh saudara. Firman Tuhan berkata, kuasa yang sudah menghidupkan Tuhan Yesus dan mendudukkan dia di sebelah kanan Bapa, itu akan menghidupkan saudara dan saya. Artinya membebaskan kita dari semua keinginan daging, dari semua jalan dunia, dari semua hawa nafsu yang ada di dunia ini. Untuk kita diambil alih, dihidupkan bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Itu nanti kalau kita sudah meninggalkan dunia ini. Nggak perlu takut saudara, menghadapi segala situasi macam apapun di dunia ini. Asal kita ngerti loh, hidup kita sudah ditebus. Hidup kita sudah dimerdekakan. Masa kini dan masa yang akan datang. Seandainya saudara harus memang meninggalkan dunia ini dengan cara apapun. Asal jangan bunuh diri loh. Bunuh diri itu membunuh diri sendiri. Ya dosanya lipat-lipat. Jangan, waduh berat di dunia. Wis, saya sudah ditebus, masa yang akan datang juga kok. Tak bunuh diri aja. Nanti begitu bunuh diri, buka mata, kok bukan surga ya.
Jangan loh saudara. Artinya itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Harus meninggalkan dunia ini. Apapun ya, percaya saudara. Jaminan keselamatan itu sampai kepada kekekalan. Itu janji Tuhan. Makanya di dalam rangka perayaan Paskah ini, bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang masih merasa diri ada ikatan-ikatan apa di dalam kita. Ini penting saudara. Berdoa, minta supaya Tuhan Yesus membebaskan kita. Kuasanya sudah dikerjakan itu. Kita tinggal minta datang kepada Dia. Minta datang kepada Dia. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu saudara. Karena itu disebut anugerah. Tapi kita harus datang, minta, akui, datang, minta. Oke, kita bebaskan. Terus kalau misalnya ada tawaran-tawaran lagi, nah itu pergumulannya. Saudara percaya ada kuasa. Kenapa kita penting dipimpin oleh Roh Kudus terus, dipenuhi oleh Roh Kudus terus, supaya kita itu bisa menang terhadap segala tawaran keinginan-keinginan daging. Segala macam jalan dunia ini, itu nawar-nawarkan terus loh. Enggak, kita sudah bebas, sekali bebas ya tetap bebas. Saudara, Tuhan Yesus saja waktu hidup di dunia ya. Iblis mencobai kan. Waktu itu dia pakai firman Tuhan juga. Ada tertulis. Tuhan Yesus adalah firman yang hidup, dia juga menjawab dengan ada tertulis dengan firman Tuhan. Lalu dikatakan di dalam Injil Lukas, iblis mundur. Mundur enggak terus lari terbirit-birit. Enggak. Mundur menunggu waktu yang baik. Artinya apa? Dia akan kerjakan lagi terus. Itu Tuhan Yesus. Saudara dan saya diperlengkapi dengan Roh Kudus, maksudnya itu supaya Roh Kudus ini memimpin kita terus di dalam jalan-jalan kebenaran. Kalau ada tawaran jalan dunia, bukan jalan kebenaran, atau yang bertentangan dengan jalan kebenaran, Roh Kudus akan menolong kita. Tolak. Roh Kudus akan memampukan kita. Makanya penting kita dipenuhi oleh Roh Kudus setiap saat. Supaya kita bisa menolak tawaran dari jalan dunia, tawaran dari keinginan-keinginan hawa nafsu dunia dan daging. Kita bisa menolak. Nah, selama kita hidup di dunia, ini yang terjadi, pergumulan. Makanya Rasul Paulus katakan di dalam Galatia pasal 5, di dalam diriku ada dua keinginan yang saling bertentangan, yaitu keinginan roh dan keinginan daging. Bertentangan. Ini pergumulan, yang disebut pergumulan itu, ya ini terus. Kita bisa minta, saudara. Ini momen yang baik di hari raya Paskah ini. Biarlah kita semua bisa sepenuhnya memperoleh kemerdekaan, kebebasan, kelepasan. Mari kita sama-sama tunduk kepala.